Selanjutnya kami persilakan pada panjenenganipun Dr. Muhammad Nasih Al-Hafidh, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua PCM Gubuk Pak Bambang Sakbani, kurang ya? Ada Ahmadnya. Ini nama yang betul-betul Muhammadiyah. Kalau nama saya Muhammad Nasih itu belum Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu gimana? Ada Jawanya, ada Arabnya. Nah, kan? Kalau Arab semua, nah itu belum Muhammadiyah. Gitu? Benar gitu? Yang terhormat ini senior saya Pak Ali Sadali, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya diberi tema yang agak bombastis tuh. Temanya apa Pak? Temanya apa? Membongkar, dibongkar ya kan? Membongkar rahasia berkah 7 kewajiban kita kepada Al-Quran. Ada tulisan saya, nanti bisa dibaca di rumah. Karena ada kewajiban yang kalau cuma dibaca saja, dibaca lewat tulisan itu nggak kerasa. Nah ini nanti akan saya sampaikan. Ada 7 kewajiban kita pada Al-Quran. Kewajiban kita pada Al-Quran itu satu apa Bu? Satu apa? Satu apa? Satu, membacanya. Yang kedua, mengartikannya. Dipelajari dulu, tanya pelajari itu banyak. Tapi yang kedua adalah mengartikannya. Yang ketiga, menghafalkannya. Yang keempat, merenungkannya. Yang kelima, mengerjakannya, mengamalkannya. Kalau mengamalkannya boleh bahasanya, bahasa saya mengerjakannya. Kenapa ada kewajiban yang keenam? Kewajiban yang keenam apa? Mengajarkannya. Dari mengerjakan kemudian mengajarkan. Yang ketujuh? Yang ketujuh apa Pak? Yang ketujuh bahasa saya adalah memperjuangkannya. Jadi Al-Quran itu harus diapakan? Satu, dibaca. Yang kedua, diartikan. Yang ketiga, dihafalkan. Yang keempat, direnungkan. Yang kelima, dikerjakan. Yang ketujuh, diajarkan. Yang ketujuh, diperjuangkan. Setuju? Setuju. Nah ini ada masalah. Masalahnya ada orang-orang yang melakukannya itu lompat. Jadi kalau 7 itu, kalau kita gambar itu gambarnya jadi anak tangga. Tangga tahu Bu? Yang paling bawah berarti apa? Membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan, mengajarkan, dan memperjuangkan. Nah masalahnya adalah banyak yang belum mengartikan kemudian menghafalkan, itu masalah itu. Makanya tadi yang saya bilang pada Pak Ketua PCM tadi. Nah sekarang kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah membacanya. Membacanya, kenapa harus dibaca? Karena Quran itu artinya apa? Bacaan. Quran itu berasal dari kata qoro'a, yaqra'u Quran, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi koran, ya toh? Jadi Quran diselap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Quran. Terus pertanyaan saya, apa perbedaan antara Quran dengan Quran? Apa Pak
perbedaannya? Sekarang persamaannya dulu. Persamaan antara Quran dengan Quran apa? Sama-sama dibaca. Perbedaannya sekarang apa? Perbedaannya, kalau Quran dibaca dapat pahala, kalau Quran ya nggak ada yang jamin dapat pahala, ya kan? Apalagi bedanya? Ya, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam konteks bacaannya itu apa? Bagaimana cara membacanya? Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak baca Quran itu cukup dalam hati atau dibaca dengan mulut? Dibaca hati dengan atau mulut? Ya jangan, itu bedanya. Kalau Quran cukup dibaca dengan hati, kalau Quran harus dengan mulut, harus dengan lisan. Kenapa begitu? Karena ini perbedaan antara Quran dengan Quran. Kalau Quran itu adalah rangkaian bahasa yang sangat indah, yang keindahannya itu akan bisa kita tangkap kalau kita baca dengan suara. Tapi kalau Quran nggak ada indah-indahnya, ya bahasanya biasa aja, itu bahasanya biasa. Tapi kalau Quran bahasanya sangat indah. Mau dikasih contoh? Oh, ibu-ibu hafal surat apa? Ini adik-adik hafal surat apa? Hah? Waduh, Muhammadiyah hafal surat Ikhlas. Kalau sholat pakai apa? La Ikhlas sama Inna Atoina, ya kan? Malaikatnya sampai tebak-tebakan. Ya, ini nanti ini Inna Atoina atau Qul Huwallahu Ahad gitu. Tebak-tebakan. Malaikatnya tebak-tebakan tiap sehari 5 kali, ya kan? Yang hafal apa? Surat apa? Yang hafal? Inna Atoina. Oke. Inna a'toinakal fasholli li rabbika inna syani'aka huwal, berakhir apa Bu? R, ya kan? R semua belakangnya. Apalagi yang hafal? Yang hafal apa lagi? Anas. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi minal jinnati. Loh, S semua, ya kan? Kemudian apa lagi? Atin, watin, wazai, waturi, wahadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani summa radadnahu asfala illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun fama yukadzibuka alaisallahu bi ahkamil. Akhirnya apa? N ada satu M, ya kan? Indah nggak? Indah. Apalagi? Wal asr. Ya, wal asr gampang. Nah, ini banyak saya jumpai di mana-mana. Banyak yang membaca surat Al-Asr tidak tepat. Sudah ya ukuran orang biasa udah bener, tapi bagi saya itu kurang tepat. Bagi kaidah yang berdasarkan sejarahnya itu kurang tepat. Karena ibu-ibu, ini ada yang guru SD, guru agama, guru PAUD? Ada? Mengajarkannya gimana? Wal asri innal insana lafi khusrin illa, gitu. Ya. Nah, yang paling tepat mengajarkannya wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis R semua belakangnya. Loh, itu kan ada ilahnya, nggak boleh berhenti. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu tidak boleh kita membaca wal asr innal insana lafi khusr kemudian ditinggal ke toilet misalnya. Nah, itu nggak boleh. Tapi membacanya tetap berhenti tadi, langsung dilanjutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Al-Qur'an diturunkan seindah itu? Sampai namanya Umar bin Khattab itu
Dulu masuk Islam gara-gara apa? Mendengar surat Toha. Siapa yang hafal surat Toha? Satu halaman itu indah sekali. Ditambah nanti yang lain. Tapi yang halaman pertama itu A semua. Toha ma anzalna alaikal qur'ana. Wah, kok nggak bunyi ini? Litasqo illa tazkiratan limai yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsis lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas saro. Doa semua. Maka kemudian Umar bin Khattab, wah kalau begini ini memang bukan perkataan manusia, ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Kenapa Al-Quran diturunkan dengan sangat indah itu, Bu? Ada yang tahu? Kenapa Quran diturunkan indah begitu? Karena Al-Quran diturunkan dalam masyarakat Arab jahiliyah yang sangat apa? Jahiliyah itu artinya apa? Bukan bodoh artinya. Jahiliyah itu artinya fanatisme, suka marah. Itu artinya jahiliyah. Karena pada saat itu orang-orang Arab sebelum Islam itu pinter atau bodoh? Pinter banget. Bukan hanya pinter, tapi pinter banget. Orang Arab jahiliyah itu pinter sekali. Di antara kepintarannya adalah kepintaran soal bahasa. Kalau ngomong itu omongannya sangat indah. Makanya kemudian Nabi Muhammad diberi wahyu yang bahasanya sangat indah. Karena apa? Karena Al-Quran ini harus jadi mukjizat. Mukjizat itu artinya apa? Apa? Mukjizat apa artinya? Mukjizat berasal dari kata apa? A'jaza. A'jaza itu artinya A'jaza artinya, nah ini nanti pondok kita ini harus ngerti ini. A'jaza artinya melemahkan, berasal dari kata ajaza artinya lemah. Jadi kalau a'jaza kemudian membentuk kata mukjizat, itu artinya melemahkan, mengalahkan. Karena nabi-nabi itu harus mengalahkan musuh-musuhnya agar mereka percaya bahwa yang disampaikan itu berasal dari Allah. Nah, contoh ya, saya kasih contoh. Ini analog saja. Nabi Musa itu mukjizatnya apa? Tongkat. Kenapa kok tongkat? Kenapa tongkat? Tongkat ajaib, bukan hanya tongkat ajaib, ya kan? Kenapa tongkat? Karena yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah tukang sihir. Yang dihadapi adalah tukang sihir. Karena yang dihadapi adalah tukang sihir, maka Nabi Musa diberi tongkat ajaib. Nah, sekarang Nabi Isa apa mukjizatnya? Bisa mengobati orang sakit, bukan mengobati, didemek mari, bahasa orang gubuk ya. Dipegang aja sembuh. Kenapa dipegang sembuh? Ya itu mukjizat. Kenapa? Yang dihadapi oleh Nabi Isa adalah para dokter hebat, tabib-tabib hebat. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan orang sakit bawaan sekalipun. Dan sekali di dalam Al-Quran disebutkan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dengan izin Allah ini yang penting nih. Bukan Nabi Isa sendiri, tapi Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah itu dia. Karena itu Nabi Muhammad karena menghadapi orang-orang hebat, mereka itu adalah para pujangga. Para pujangga itu bahasa Arabnya apa? Apa? Penyair. Maka di dalam Al-Quran di juz 19 ada surat mana nih, guru Qurannya mana nih? Juz 19 ada surat apa? Ayo, syair. As-Syu'ara.
Asy'ara itu jamak, mufradnya atau tunggalnya itu syair. Syair itu berasal dari kata sya'ura. Sya'ura itu artinya merasa. Jadi orang yang jadi penyair itu adalah orang yang perasa. Maka penyair itu bisa ngarang lagu, bisa ngarang puisi. Kenapa? Perasa dia. Orang yang merasa. Orang yang merasa itu siapa? Biasanya orang yang perasa. Kemudian bisa ngarang syair bagus kalau sedang jatuh cinta. Nah, ya kan? Adik-adik ini yang di sini kalau jatuh cinta nulis surat gak? Wah, ini bahaya nih, zaman modern ini jatuh cinta cuma nulis BA aja, ya kan? Kalau saya dulu enggak, jatuh cinta nulis surat. Suratnya panjang sekali. Di sekolah saya, di pondok saya di sana, di Planet Tufo tadi di Rembang, itu semua santri saya yang jatuh cinta harus nulis surat cinta. Kemudian enggak dikasih ke yang dicintai, tidak, diserahkan pada gurunya. Nah, gitu caranya. Kemudian jadi tulisan. Tulisannya panjang sekali. Tujuan saya apa? Mereka itu bisa menuliskan apa yang ada dalam kepalanya. Oh, tulisannya banyak. Ada yang jadi buku, ya. Ada yang dimuat di media, dapat honor. Loh gitu. Anak-anak SMP itu hanya mengandalkan apa tadi? Jatuh cinta. Karena saya ingat-ingat, saya bisa nulis. Bapak-bapak kalau lihat nanti di Google tulis nama saya Muhammad Nasih UI gitu. Nanti muncul tulisan saya banyak. Itu dimulai dari kelas 5 SD saya jatuh cinta. Kemudian saya nulis surat cinta. Tapi nggak usah ditiru ini ya. Ini dewasa sebelum waktunya. Banyak itu saya nulis surat cinta itu. Ini tidak untuk ditiru nih yang ini, ya. Nah, kemudian saya ingat-ingat, oh iya dulu saya bisa nulis itu karena saya jatuh cinta. Sehingga kemudian saya jadi penyair gitu. Sekarang bisa ngarang lagu. Nah, di YouTube nanti ada lagu karangan saya, ada juga. Itu karena apa? Karena terlatih tadi, terlatih dari kecil. Ya. Itu penyair yang dihadapi oleh Rasulullah adalah para penyair yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat indah. Maka Nabi Muhammad diberi kalimat-kalimat yang indah yang kemudian disebut Quran. Jadi Quran itu definisinya tidak hanya sekedar tadi wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Saya bisa tambah ini, yang itu tadi, yang membacanya mendapatkan pahalanya. Bukan hanya itu, yang bacaannya itu sangat indah. Makanya ini saya agak kurang sering dengar ya di Muhammadiyah. Harus kita tambahi, harus kita biasakan. Kalau tadi mengawali ceramah saya pakai rimanya itu semua. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalau in semua, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mur wa ala alihi wa sahbihi. Loh, in semua. Loh gitu ya. Kalau mau nikah misalnya, itu saya ceramah nikah misalnya, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Loh gitu. Sifah itu artinya adalah perzinaan. Itu kalau semua. Kalau in semua. Kalau semua. Itu karena apa? Karena memang tradisi orang Arab itu adalah tradisi bahasa yang luar biasa. Maka yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab, itu ada rahasianya. Rahasianya banyak itu di dalam Al-Quran ya. Nanti bukti-buktinya banyak. Nah, Nabi Muhammad itu kemudian mendapatkan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana malam. Bagus enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam. Qaf mim. Ya kan? Puisi itu puisi yang super puisi, bukan puisi sembarangan. Itu adalah kalimat indah yang tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Nah, pada saat itu
orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat indah itu adalah orang-orang yang dijuluki sebagai majnun. Majnun itu apa? Lah ini yang salah. Majnun itu berasal dari kata apa? Majnun. Majnun itu berasal dari kata janna. Kemudian bentuk kata jin. Berarti kalau majnun artinya kerasukan jin bahasanya. Majnun itu artinya kerasukan jin. Nah, jin ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi jenius. Jadi orang yang tadi bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah itu adalah orang jenius. Berarti majnun itu artinya orang apa? Orang jenius artinya. Dulu begitu. Tapi mereka punya pandangan tadi, orang itu punya khodam namanya jin. Nah, ini baru saya riset. Ini benar apa enggak gitu. Ya. Nah, karena ada itu tulisan-tulisan banyak sekali itu mengatakan begitu. Bagaimana orang itu ya kemudian menjadi pinter ngarang syair karena dia memiliki khodam namanya jin. Sampai Rasulullah itu ketika di Gua Hira di atas Jabal Nur dapat wahyu itu, kemudian pulangnya itu lari atau jalan-jalan? Lari. Kenapa kok lari? Takut. Kenapa kok takut? Karena itu Nabi Muhammad tadi itu tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad tidak punya track record, tidak punya rekam jejak. Sebelumnya tidak punya track record sebagai orang yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Loh, kok tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah? Maka kemudian Rasulullah takut tuh. Karena takut maka kemudian pulang. Yang menenangkan siapa, Bu? Istrinya. Ya gampangannya Rasulullah, loh ini tadi yang datang pada saya siapa ini? Jangan-jangan jin, kira-kira gitu. Ya. Maka kemudian Rasulullah pulang, ketemu istrinya yang menenangkan. Ini bisa dibaca di hadis Bukhari nomor 3. Ibu Khadijah menenangkan Muhammad, ya Rasulullah, Nabi Muhammad. Menenangkan begini, kalla wa absyir. Setelah diceritakan, tadi saya ketemu makhluk begini-begini gitu. Wah, jangan-jangan saya ini kerasukan. Maka kemudian diyakinkan oleh Ibu Khadijah, tidak, kamu adalah orang yang tidak mungkin begitu. Tidak mungkin kamu dihinakan oleh Allah. Kalla wa absyir la yukhzikallahu abada. Wallahi innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Nanti dibaca sendiri hadisnya. Intinya Ibu Khadijah yang meyakinkan bahwa yang datang kepadanya itu adalah utusan Allah, itu yang diutus untuk menyampaikan wahyu. Kenapa kok begitu? Kok malah justru Ibu Khadijah yang meyakinkan Nabi Muhammad tuh gimana? Karena Nabi Muhammad gak pernah baca kitab-kitab sebelumnya. Sementara Ibu Khadijah belajar ngaji pada sepupunya namanya Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu adalah penulis dan pendeta. Di dalam kitab-kitab sebelumnya ada informasi bahwa akan ada Rasul terakhir namanya Ahmad. Nanti baca surat Sof halaman 2 paling atas tuh ayatnya. Ya, ismuhu Ahmad itu kira-kira. Ya, ayatnya begitu. Nah, kemudian Ibu Khadijah ini sejak kecil ini seperti siapa ini? Mungkin ini mana mbak-mbak ini? Mana Alda sama adiknya tadi, mas saudaranya? Ya kira-kira segitulah. Ketika mahasiswa kira-kira usia mahasiswa itu sama teman-temannya lagi ngobrol, tiba-tiba ada seorang Yahudi datang mengatakan ini sudah saatnya Rasul yang terakhir itu akan datang. Kalau dia ketemu dengan kalian, mintalah kalian dinikahinya, gitu. Maka sejak itu Khadijah muda
bercita-cita menjadi istri Rasul yang terakhir. Oh gitu ceritanya. Ini ibu-ibu dulu cita-citanya jadi istrinya siapa? Hah? Suaminya sekarang ya kan. Mungkin dulu bercita, wah minimal bojoku kudu camat kan gitu kan. Minimal jadi istrinya ketua pemuda Muhammadiyah misalnya gitu ya. Tapi Ibu Khadijah ini enggak, cita-citanya itu tinggi sekali. Cita-citanya apa? Menjadi istri Rasul yang terakhir. Makanya nih, nah kemudian dia punya cita-cita. Kemudian dia tahu ada orang bernama Muhammad. Maka dicari dulu. Ketemu orang namanya Muhammad. Muhammad ini terkenal sebagai pemuda yang baik, pemuda yang cakep, pemuda yang jujur, sampai mendapatkan julukan Al-Amin. Tapi dia belum yakin, ini calon Rasul beneran apa enggak gitu. Maka kemudian dikasih apa? Dikasih modal. Gampang untuk ngetes orang tuh. Kalau mau ngetes orang kasih apa? Kasih duit, ajak transaksi. Kalau dikasih duit bener, maka orang itu adalah orang jujur. Tapi kalau dikasih duit kok duitnya hilang, duitnya berkurang, berarti enggak jujur. Gampang kan? Urusan duit tuh, gampang. Kemudian betul, dikasih modal, jadi apa? Jadi fund manager kalau zaman sekarang, jadi CEO. Kemudian Nabi Muhammad pergi mau berdagang ke luar negeri, ditemani oleh budaknya bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan? Ya, kalau Maisarah di Gubuk kan perempuan semua ya kan? Kalau di sana Maisarah laki-laki. Kemudian pergi, kemudian pulang LPG. Kan LPG pulang. LPG-nya gimana? Sukses. Laporannya bagus, labanya banyak. Nah, kemudian Maisarah dipanggil oleh Bu Khadijah. Ditanya, gimana ceritanya? Kok ada ini, begini nih, labanya kok luar biasa? Wah, kemudian Maisarah bilang, iya ini Muhammad ini luar biasa. Tapi yang paling membuat saya kagum adalah perjalanan kami ini selalu dinaungi awan. Nah, langsung ini benar-benar calon Nabi, calon Rasul yang terakhir. Maka yang pengen menikah duluan itu Khadijah pengen menikahi Muhammad atau Muhammad pengen menikahi Khadijah? Khadijah pengen menikahi Muhammad. Jadi Muhammad itu jadi apa? Ande-ande lumut, ya kan? Kalau di Indonesia itu jadi ande-ande lumut. Maksudnya itu yang nembak duluan adalah, yang ingin duluan adalah yang perempuan. Tapi pada zaman itu kan nggak pantas. Maka ya sekarang boleh nggak perempuan nembak laki-laki? Boleh. Jadi kalau ada ini, nih Bu, kalau ada calon menantu di sini, ya adik-adik, wah ini kayaknya masa depannya bagus ini, jadi bupati Grobogan misalnya gitu. Boleh, tapi caranya gimana? Caranya bikin tim sukses caranya. Karena Ibu Khadijah nggak nembak langsung, bukan. Dia ngomong sama temennya, namanya Nafisah. Bu Nafisah ini yang kemudian ngomong sama keluarga Abu Thalib. Kemudian keluarga Abu Thalib yang melamar Ibu Khadijah. Tahu mas kawinnya apa? Siapa yang tahu mas kawinnya? Mas kawinnya adalah 20 ekor unta. Ada yang mengatakan 40 ekor unta, tapi yang sahih itu 20 ekor unta. Unta itu pada saat itu berfungsi untuk kendaraan ngangkut barang dagangan. Kalau sekarang berarti apa? Proton. Hah? Truk. Ya mobil dagang lah. Mobil dagang apa mobil dagang? Ya Avanza lah minimal. Ya Avanza. Avanza harganya berapa? Sekarang berapa harganya? 200 juta. Berarti mahar Nabi Muhammad 200 juta kali 20. Berapa? 4 miliar. Ibu-ibu dulu dikasih mahar berapa? Hah? Seperangkat alat sholat, ya kan? Gimana ini loh yang ya memang betul bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa perempuan yang baik itu yang maharnya
tidak banyak-banyak. Tapi kalau calon suaminya kaya, ya calon suaminya jangan ngasih mahar cuma seperangkat alat sholat aja gitu loh. Sekali-sekali itu maharnya itu pemuda-pemuda Muhammadiyah itu Avanza, minimal kayak mobil saya tuh Expander gitu, Pajero gitu. Itu laki-laki top, itu laki-laki umatmu Muhammad, itu laki-laki Muhammadiyah. Seperangkat alat sholat terus miskin kok ditunjuk-tunjukkan ya kan? Oh gitu. Nah itu Nabi Muhammad begitu. Maka kadang-kadang ya agama ini disalahpahami. Konteksnya harus diketahui bahwa ya pada saat itu sahabat-sahabatnya lagi pada kesulitan. Maka kemudian perempuan-perempuan ya jangan banyak-banyak dong nikah ini, maharnya jangan banyak-banyak gitu. Nah jadi ini mas-mas di sini yang mau menikah gak usah menikah lagi ya. Nah itu maharnya sebisa mungkin yang banyak. Tapi kalau saya menasihati yang sini, ya maharnya nggak usah banyak-banyak, gitu kan? Betul? Iya, gitu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika Ibu Khadijah sudah menikah dengan Nabi Muhammad? Ibu Khadijah bilang begini, suamiku, kamu ini tahu kan, saya ini adalah orang terkaya di Mekah. 2/3 kekayaan Mekah itu adalah milik Ibu Khadijah. Dia bilang gini, kamu boleh menggunakan harta saya ini untuk apapun yang kamu inginkan. Nah, bapak-bapak kalau dibilangin gitu sama istrinya gimana? Entek ke ya kan? Gitu. Kalau istri kita kan tidak, duitmu duitku, duitku duitku, kan gitu kan? Tapi kalau Ibu Khadijah enggak, dia sudah tahu bahwa calon suaminya ini adalah calon Rasul. Rasul itu adalah pejuang. Pejuang itu adalah orang yang kemana-mana itu pasti keluar duit. Begitu. Misalnya saya datang ke sini itu keluar duit beli bensin. Tapi masa saya mau minta duit kan nggak mungkin. Malu dong saya. Wong dikasih duit aja malu. Gitu. Wong yang mondok di tempat saya kasih beasiswa kok. Gitu. Ini tanya nih santri saya, yang mondok di tempat saya itu gratis tuh, yang mahasiswa. Memang kalau yang di sana, yang di Plant Nuvo sebagian bayar, sebagian nggak bayar. Ya. Malu. Nabi Muhammad itu datang kemana-mana itu dapat duit atau ngasih duit, ngasih duit loh. Ya. Tapi, ya ini kadang-kadang kita itu, ya itu, jadi pendakwah malah dapat duit. Maka tadi harus kita contoh Nabi kita. Nabi kita itu gimana? Sejak kecil sudah latihan usaha, kemudian jadi CEO, menikah dengan perempuan kaya gitu. Jadi kalau mau menikah sama yang kaya atau yang nggak kaya? Janda kaya. Janda kaya untuk mengawali nggak apa-apa ya kan? Nah, gitu. Gitu ya. Itu sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah kok cuma memelihara jenggot sama katoke cingkrang. Sunnah Rasulullah tadi itu punya usaha mandiri. Nah, ini agak melenceng sedikit dari membaca tadi itu. Ya, tadi itu kemudian Rasulullah dibawa oleh Ibu Khadijah ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal mengatakan, yang datang kepadamu itu adalah yang dulu datang kepada Nabi Musa. Kalau kamu nanti diusir oleh kaummu, saya masih hidup, saya akan membelamu sekuat tenaga. Dia bilang gitu. Rasulullah nanya, apakah saya akan diusir oleh kaum saya? Waraqah bin Naufal bilang, tidak ada orang yang mengatakan seperti yang kamu katakan itu kecuali pasti dia akan diusir oleh kaumnya. Dan betul kan? Nabi Muhammad kemudian diusir oleh kaumnya. Harta kekayaan Bu Khadijah habis semua itu sebelumnya. Loh gitu, itu dakwah namanya. Ya. Kalau sekarang enak ya kan? Dakwah tadi itu. Kalau viral dapat monetisasi, ya kan? Kalau nggak viral datang ke sini nih dapat amplop, ya kan? Nah mestinya ya kita malu. Nih anak-anak muda-muda ini harus punya usaha. Kalau dakwah, kalau lihat tuh, kalau amplopnya kira-kira isinya 1 juta, 2 juta, bilang saya terima, saya kembalikan, doakan semoga saya dapat duit 2 triliun. Gitu caranya. Nah kalau amplopnya tebal kira-kira 20 juta ya bolehlah diterima, ya kan? Boleh kan?
karena orangnya sudah nggak butuh duit. Tapi kalau di Muhammadiyah jangan, di Muhammadiyah ini untuk banyak orang, masa diterima? Begitu kan? Wah, panitia langsung lega, wah nggak usah pakai amplop. Plong gitu. Ya memang begitu harusnya. Ya kan? Setuju, Pak? Nah, yang muda-muda itu harus begitu. Yang